Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Prasetyo Bayoji Pamungkas dan rekan-rekan saya ada Riva Putra, Michael Vigo Saputra, dan Bagus Raffi Santoso. Hari ini kami akan menyampaikan presentasi yang berjudul Keamanan Bermedia Sosial di Masa Kini. Di era digital saat ini, kita semua menggunakan teknologi setiap hari, baik untuk bekerja, belajar, atau bersosialisasi. Namun, di balik kemudahan ini, ada ancaman cyber yang terus meningkat, seperti penipuan online, peretasan, hingga resiko terhadap anak-anak kita. Presentasi ini akan membahas pentingnya keamanan digital sebagai salah satu pilar literasi digital. Bagaimana ancaman-ancaman ini mempengaruhi kita, dan langkah-langkah praktis yang dapat kita tetap terapkan untuk melindungi diri. Mari kita mulai dengan melihat apa itu keamanan digital dan poin-poin utamanya. Sekarang kita masuk ke slide pertama, yaitu review keamanan digital. Keamanan digital adalah bagian penting dari literasi digital yang berfokus pada perlindungan diri di dunia maya. Ada 5 pilar utama yang perlu kita pahami. Yang pertama, mengamankan perangkat digital. Kita harus memastikan perangkat kita, seperti ponsel dan laptop, aman dari ancaman seperti malware. Ini bisa dilakukan dengan memasang antivirus dan selalu memperbarui sistem. Yang kedua, mengamankan identitas digital. Identitas kita di dunia online, seperti email atau akun media sosial, harus dilindungi dengan kata sandi yang kuat dan autentifikasi dua faktor atau 2FA untuk mencegah pencurian data. Yang ketiga, mewaspadai penipuan digital. Penipuan di online seperti phishing sangat umum. Kita perlu waspada terhadap tautan atau pesan mencurigakan yang bisa mencuri informasi pribadi kita. Yang keempat, memahami rekam jejak digital. Setiap aktivitas online meninggalkan jejak. Kita harus berhati-hati dengan apa yang kita bagikan di media sosial agar tidak merugikan diri di masa depan. Yang terakhir, keamanan digital bagi anak. Anak-anak rentan terhadap konten berbahaya atau cyberbullying. Orang tua perlu mengedukasi dan mengawasi mereka, misalnya dengan fitur kontrol orang tua. Namun, tantangannya adalah masih banyak masyarakat yang belum paham resiko ini, terutama di daerah perdesaan. Oleh karena itu, edukasi menjadi sangat penting. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Michael Vigo. Baik, berikutnya mari kita ke analisis keamanan digital. Berdasarkan data terbaru, ancaman cyber di Indonesia sangat serius. Yang pertama, Indonesia menghadapi 3.300 serangan cyber per minggu pada 2023, angka tertinggi di Asia Tenggara, menurut laporan dari Bank Info Security. Ini menunjukkan betapa rentannya kita terhadap ancaman seperti malware atau ransomware. Kedua, pasar keamanan cyber di Indonesia diproyeksikan mencapai USD 1,35 miliar pada 2025 dengan pertumbuhan tahunan 20,79% hingga 2030. Menurut Mordor Intelligence, ini menandakan bahwa ancaman cyber dianggap serius oleh industri. Ketiga, pertumbuhan pembayaran digital yang naik 15% pada 2025 meningkatkan risiko penipuan seperti phishing, dan menurut US Commercial Service, banyak orang menjadi korban karena kurangnya kewaspadaan. Keempat, anak-anak juga terdampak. UNICEF Indonesia melaporkan 1 dari 5 anak mengalami cyberbullying yang bisa berdampak buruk pada kesehatan mental mereka. Tantangan utamanya adalah kurangnya literasi digital, terutama di pedesaan, ditambah ancaman yang semakin canggih, seperti serangan berbasis AI yang dilaporkan Forbes meningkat pada 2025. Namun, ada peluang regulasi seperti UU Keamanan Cyber yang sedang digodok pemerintah dan kolaborasi dengan sektor swasta bisa memperkuat ekosistem digital kita. Untuk di slide keempat, kita akan masuk ke solusi keamanan digital. Nah, langkah-langkah praktis yang bisa kita terapkan untuk perangkat digital, gunakan antivirus terpercaya. Selalu perbarui sistem operasi dan aktifkan firewall agar perangkat kita terlindungi dari malware.
Untuk identitas digital, buat kata sandi yang kuat, kombinasikan huruf, angka, dan simbol, dan aktifkan autentikasi dua faktor di akun kita. Hindari juga berbagai data sensitif seperti nomor KTP. Untuk penipuan digital, kita harus belajar mengenali phishing. Jangan klik tautan dari email atau pesan yang mencurigakan dan selalu verifikasi sumbernya. Laporkan akun penipu ke platform atau otoritas. Untuk rekam jejak digital, atur pengaturan privasi di media sosial agar postingan kita tidak bisa dilihat sembarang orang. Hapus juga konten lama yang mungkin berisiko untuk keamanan anak. Gunakan fitur parental control di aplikasi. Batasi waktu layar dan ajarkan anak tentang risiko online seperti berinteraksi dengan orang asing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, setelah membahas solusi, berikut adalah rekomendasi keamanan digital untuk jangka panjang. Pertama, kita bisa mengedukasi secara berkelanjutan. Kita perlu pelatihan literasi digital di sekolah, komunitas, dan tempat kerja agar semua orang paham cara melindungi diri sendiri di dunia digital. Selanjutnya, kita bisa mengkolaborasikan antar sektor, mulai dari pemerintahan, sektor swasta, dan juga masyarakat harus bisa bekerja sama. Misalnya, perusahaan teknologi bisa menyediakan fitur keamanan yang lebih baik, dan pemerintah juga bisa mempercepat regulasi. Selanjutnya, ada peningkatan regulasi. Dorong implementasi UU Keamanan Cyber dan juga UU Perlindungan Data Pribadi untuk memberi perlindungan yang lebih kuat bagi para penggunanya. Ada juga teknologi pendukung, promosikan penggunaan teknologi seperti enkripsi data dan juga AI untuk mendeteksi ancaman secara dini. Nah, selanjutnya ada juga untuk fokus kepada anak. Kembangkan program khusus untuk orang tua, seperti pelatihan tentang cara menggunakan fitur fitur kontrol orang tua, dan juga mendidik anak tentang keamanan online. Yang terakhir, ada pemantauan proaktif. Pemerintah bisa membentuk tim respons cyber nasional untuk menangani ancaman dengan cepat, seperti yang dilakukan oleh BSSN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pada kesimpulan ini, keamanan digital merupakan pilar utama literasi digital yang melindungi kita dari ancaman cyber yang terus meningkat, seperti 3.300 serangan per minggu di Indonesia. Ancaman ini nyata, termasuk penipuan digital dan resiko terhadap anak-anak kita. Namun, kita bisa mengatasinya dengan langkah sederhana. Pertama, perbarui perangkat kita dengan antivirus terpercaya untuk mencegah malware. Lalu, kedua, aktifkan autentikasi dua faktor atau 2FA untuk melindungi identitas digital kita seperti akun email atau media sosial. Selanjutnya, selalu berhati-hati terhadap penipuan online dengan memverifikasi tautan atau pesan yang mencurigakan. Mari kita wujudkan keamanan digital melalui kesadaran dan langkah nyata. Bersama kita bisa menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dengan mendukung kampanye seperti makin cakap digital. Dan terima kasih, sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita wujudkan Indonesia aman digital.